أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واktafى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita taufiknya, kembali memberikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki-kaki kita dari rumah dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan berikan taufiknya untuk bisa mengamalkan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai tegaknya hari kiamat. Para jamaah sekalian azakumullah, pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulkhassar Fiqhi. Sekarang kita akan masuk pada bab berikutnya. Di sini disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, babun fi salatid duha. Kita bisa lihat bukunya, babun fi salatid duha. Bab yang berkaitan tentang salat duha. Di sini mu'alif menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan tentang salat duha. Tapi sebelum kita masuk membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, karena dalam kitab ini, dalam bab salatul duha, penulis tidak menyebutkan tentang definisi salatul duha. Oleh karena itu sebagai faedah, mungkin perlu kita sebutkan tentang ta'rif atau definisi daripada salatul duha. Berkaitan tentang definisi daripada salatul duha, oleh para ulama menyebutkan yang pertama definisi secara bahasa, yang kedua definisi secara istilah. Adapun salatul duha itu secara bahasa, jadi ad-duha itu artinya diambil dari kata ad-duhwu. Jadi ad-duha itu diambil dari kata ad-duhwu yang artinya adalah siang hari yang mulai panas. Itu artinya ad-duhwu. Jadi ad-duha diambil dari kata ad-duhwu yang artinya siang hari yang sudah mulai panas. Definisi ad-duha secara bahasa ini disebutkan dalilnya dari Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah At-Taha ayat 119, Allah berfirman, wa annaka la tadhma fiha wa la tadha. Jadi di surga kamu tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Maka ini dalam ayat yang mulai ini memperkuat atau mempertegas tentang makna duha secara bahasa, yaitu siang hari yang mulai panas. Adapun secara istilah banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang definisi salat duha secara istilah. Beliau mengatakan salatul duha hiya salatun nafilah mustahabbah. Jadi salat duha adalah salat nafilah, itu salat sunnah mustahabbah, yaitu yang sangat dianjurkan. Tusalla fi waqti duha, yaitu dilakukan pada waktu duha. Ai ma baina irtifa'i syamsi ba'da syuruq biqadri ramh. Maksudnya waktu duha di sini adalah salat sunnah
yaitu antara waktu ketika matahari sudah meninggi, yaitu setinggi tombak setelah terbitnya matahari. Ya sekitar 15 atau 20 menit setelah terbitnya matahari. Ini adalah waktu daripada salat duha. Intinya bahwa dari definisi yang disebutkan oleh beliau berkaitan tentang definisi salat duha secara istilah adalah salat sunnah yang dianjurkan, yaitu dilakukan pada waktu duha. Nah, sedangkan menurut para ulama fikih atau para fuqaha, mereka mendefinisikan bahwa salat duha adalah ma baina irtifa'i syamsi ila zawaliha, yaitu waktu ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal atau tergelincirnya matahari. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nah, baik. Kemudian apa perbedaan antara salat duha dengan salat syuruk? Kita pernah dengar bahwa ada istilah salat syuruk. Sekarang apa perbedaan antara salat duha dengan salat syuruk? Sebelum kita masuk pada perbedaan antara salat duha dengan salat syuruk, maka perlu kita baca definisi tentang salat syuruk. Kalau tadi disebutkan tentang definisi salat duha. Apa yang dimaksud dengan salat syuruk? Tentang definisi salat syuruk juga banyak disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam, dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan definisi salat syuruk adalah, kata beliau, salat duha yang dilakukan pada waktu yang paling awal. Itu definisi daripada salat syuruk, yaitu salat duha yang dilakukan pada waktu yang paling awal. Beliau mengatakan sunnatu al-isyraq hiya sunnatud duha. Kata beliau adalah salat sunnah syuruk itu termasuk bagian daripada salat duha. Walakin in addaitaha mubakkiran min hina asraqatis syamsu wartafa'at qida rumhin fahiya salatul isyraq. Kata beliau, hanya saja dikerjakan di awal waktu ketika matahari terbit dan sudah naik sekitar 1 tombak. Itulah yang disebut dengan salat isyraq atau salat syuruk. Wa in kana fi akhiril waqti aw fi wastil waqti fa innaha salatud duha. Tapi apabila salat itu dilakukan, yaitu salat duha di akhir waktu atau di pertengahan ataukah di pertengahan waktu, maka itu masuk dalam satu salat duha. Adapun salat syuruk yaitu salat yang dilakukan di awal waktu duha. Tapi apabila dilakukan di pertengahan waktu duha atau di akhirnya, maka itu termasuk salat duha, bukan salat syuruk. Jadi beranjak dari definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang salat syuruk, maka kita bisa mengetahui dengan jelas perbedaan antara salat duha dengan salat syuruk. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bagaimana perkataan para ulama tentang perbedaan antara salat duha dengan salat syuruk. Nah, disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah bahwa perbedaan antara salat duha dengan salat syuruk itu hanya pada perbedaan dari sisi waktu pelaksanaan dan dari sisi niat. Di sini ya. Jadi dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan bahwa perbedaan antara salat duha dengan salat syuruk itu hanya pada perbedaan dalam waktu pelaksanaan dan dalam sisi niat. Dalam fatwa itu disebutkan perbedaan yang pertama adalah salatus syuruk yutlaqu 'alaiha hadzal ismu li'anha tusalla ba'da syuruqis syamsi wartifa'iha qidaram. Jadi perbedaan yang pertama, kalau salat syuruk itu dilakukan setelah terbitnya matahari dan meninggi sekitar 1 tombak. Itu salatus syuruk. Saya ulangi, bahwa perbedaan yang pertama, kalau salat syuruk
itu adalah salat yang dilakukan setelah terbitnya matahari dan meninggi sekitar 1 tombak. Ya sekitar 15 atau 20 menit setelah terbitnya matahari. Maka dari sini ketika kita salat syuruk, begitu terbit matahari, maka jangan langsung salat. Tunggu dulu sampai 15 atau 20 menit setelah terbitnya matahari. Jadi ini perbedaan yang pertama, bahwa salat syuruk adalah salat yang dilakukan setelah terbitnya matahari dan meninggi sekitar 1 tombak. Ya sekitar 15 atau 20 menit. Nah, ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau salatul duha hiya salatu naflin tuaddi ba'da irtifa'i syamsi wastastamirru hatta qubayla adhanil dhuhr. Adapun salatul duha yaitu salat sunnah yang dilakukan setelah matahari meninggi. Setelah matahari meninggi dan waktunya berlangsung sampai sebelum zawal, ya sekitar 10 atau 15 menit sebelum zawal. Itu waktu pelaksanaan salat duha. Wa waqtuha awsa min waqti salati syuruk. Dan waktu salat duha ini waktunya lebih luas, lebih longgar dibanding waktu salat syuruk. Insyaallah ya. Nah, karena waktu salat duha itu berlangsung waktunya sampai sebelum azan zuhur. Itu sebelum zawal sekitar 10 atau 15 menit sebelum masuknya waktu atau sebelum masuknya azan zuhur. Nah. Kemudian perbedaan berikutnya adalah wa tusalla bi niyyati salatid duha. Dan ketika salat, maka di sini harus ditakkid niat kita. Yaitu ketika kita salat duha, maka niat kita adalah salat duha, bukan salat syuruk. Ketika kita salat syuruk, maka niat kita adalah salat syuruk, bukan salat duha. Oh, di sini ya. Nah, ini berkaitan tentang masalah niat. Artinya ketika kita salat syuruk, maka niat kita salat syuruk. Ketika kita salat duha, maka niatnya adalah salat duha. Wa adadu rakaatiha yatarahu baina raka'atain ila 8 rakaat atau aksar. Kemudian berkaitan tentang jumlah rakaat salat duha dan nanti kita akan sebutkan insyaallah. Jadi berkisar antara 2 rakaat sampai 8 rakaat atau lebih daripada itu. Ini berkaitan tentang jumlah rakaat salat duha dan insyaallah nanti mu'allif akan menyebutkan di sini. Nah, jadi ini adalah berkaitan atau seputar tentang perbedaan antara salat duha dengan salat syuruk. Tadi sebutkan bahwa salat syuruk itu waktunya adalah mulai dari terbitnya matahari dan sudah meninggi sekitar satu tombak, antara 15 atau sampai 20 menit. Adapun salatul duha ini waktunya ketika matahari sudah tinggi dan waktunya itu sampai sebelum azan zuhur, yaitu sekitar 15 atau 20 menit sebelum datangnya waktu zuhur. Nah. Kemudian kita baca di sini apa yang disebutkan oleh penulis, "I'lam ayyuhal muslimu annahu qad waradat fi salatid duha haditsu katsiratun minha." Ketahuilah bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang salat duha ini sangat banyak. Di antaranya disebutkan di sini ma fis sahihain, yaitu hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Hurairah pernah mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalas." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, yaitu kekasihku, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat atau wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Apa 3 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah? Yang pertama, bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Itu puasa 3 hari pada setiap bulan, atau dikenal dengan ayyamul bidh. Ini wasiat pertama. Kemudian wasiat yang kedua, waraqatai duha, yaitu untuk melakukan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an arqud. Kemudian wasiat yang ketiga, agar
kata Abu Hurairah, agar aku melakukan witir sebelum tidur. Jadi ini 3 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Tadi yang pertama adalah apa? Melakukan puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Jadi hadis ini berkaitan tentang masalah salat duha, di mana Nabi SAW menasihatkan atau mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melakukan salat 2 rakaat salat duha. Ya. Wa fi hadisi Abi Sa'id, dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha hatta naqula la yad'uha. Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengatakan Nabi SAW dahulu beliau salat duha sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkannya. Berarti apa? Beliau sering melakukan salat duha. Wa yad'uha hatta naqula la yusalliha. Dan beliau melakukan salat duha sampai kami mengatakan beliau tidak melakukannya. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum daripada salat duha adalah sunnah muakkadah. Dan insyaallah nanti kita akan sebutkan bagaimana hukum daripada salat duha. Baik. Berkaitan tentang masalah hukum salat duha, ya, berkaitan tentang masalah hukum salat duha, ini banyak dibahas oleh para ulama. Kesimpulannya bahwa hukum daripada salat duha adalah sunnah muakkadah sebagaimana yang dipendapat jumhur atau mayoritas ulama. Di antaranya adalah pendapat Asy-Syafi'iyah dan juga orang-orang Hanabilah, di mana mereka mengatakan bahwa hukum daripada salat duha adalah sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat orang-orang Syafi'iyah dan Hanabilah. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau Al-Majmu', jadi 3 halaman 528, beliau mengatakan qala ashabuna. Jadi pendapat kawan-kawan kami, kata beliau, berkaitan tentang masalah hukum salat duha, salatud duha sunnatun muakkadah. Jadi salat duha hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini keterangan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' di 3 halaman 528. Yarhamukallah. Kemudian pendapat orang-orang Hanabilah. Tadi disebutkan bahwa orang-orang Hanabilah mereka berpendapat bahwa hukum salat duha adalah sunnah muakkadah dan mereka sangat menganjurkan untuk melakukannya. Kemudian apa dalil daripada orang-orang Syafi'iyah dan orang-orang Hanabilah yang mana mereka mengatakan bahwa hukum daripada salat duha adalah sunnah muakkadah? Dalil mereka adalah dalil yang kita sebutkan tadi, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW mewasiatkan 3 wasiat yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, yaitu melakukan witir sebelum tidur. Ini adalah dalil dijadikan sebagai hujjah oleh orang-orang Syafi'iyah dan orang-orang Hanabilah dan juga jumhur ulama yang mereka mengatakan bahwa salat duha hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, kemudian dari sisi mana mereka berdalil dari hadis yang disebutkan tadi yang menunjukkan bahwa salat duha hukumnya sunnah muakkadah. Dari semana sisi pendalilannya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa dan juga Maqalatus Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini bisa dilihat dalam kitab beliau juz 12 halaman 183 sampai 184. Di sini beliau menyebutkan sisi pendalilan jumhur ulama dari hadis Abu Hurairah yang disebutkan tadi, di mana Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah dan 3 wasiat. Sisi pendalilan para jumhur ulama, Ibnu Utsaimin menyebutkan yang pertama al-wasiyatur rabbaniyah. Bahwa dalam hadis ini merupakan wasiat rabbani, yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadammanu wasiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Dalam hadis ini mengandung wasiat, yaitu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa hadza ya'ni anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana harisan ala ayyusi atba'ahu bi a'malin salihah.
Maka dalam wasiat ini menunjukkan betapa perhatian Nabi SAW dan betapa semangatnya beliau memberikan wasiat kepada para sahabat, yaitu untuk melakukan amal-amal saleh. Wal wasiyatu tadullu ala ahammiyatil amal wa tafdili. Sementara adanya wasiat, yaitu untuk mewasiatkan kepada suatu amalan, ini menunjukkan bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang penting dan memiliki keutamaan. Ini adalah sisi pendalilan yang pertama. Kemudian sisi pendalilan yang kedua, wujudu ar-raq'ataini dhimnal wasaya yaqisu ahammiyatahuma wa makanatahuma al-khassah fil ibadah. Keberadaan 2 rakaat yang disebutkan dalam wasiat Nabi SAW menyertakan 2 rakaat salat duha sebagai salah satu dari 3 wasiat, menunjukkan bahwa ibadah atau salat tersebut memiliki kedudukan khusus. Kemudian disebutkan di sini, mimma yusiru ila anna raq'atai duha laisata mujarradana filatan abirah, menunjukkan bahwa salat duha itu bukan hanya sebatas salat nafilah atau salat sunnah yang sepele, bal huma ibadatun asabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat 2 rakaat salat duha merupakan ibadah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa salat duha merupakan salat atau ibadah yang memiliki kedudukan dan bukan hanya sebatas salat sunnah yang sepele. Namun sangat-sangat disayangkan bahwa banyak di antara kaum muslimin menyepelekan tentang salat duha. Padahal ini adalah salat atau ibadah yang punya kedudukan khusus dan keutamaan. Nah, kemudian sisi pendalilan yang ketiga, dilalatut tikrar fil wasiyah, istihdamu sighati awsani. Kalau kita perhatikan tadi dalam hadis itu, dalam hadis Abu Hurairah, di mana Nabi SAW menggunakan lapas atau sigoh awsani. Nabi SAW, kata Abu Hurairah, mewasiatkan kepadaku, maka ini menunjukkan penegasan bahwa amalan ini adalah amalan yang penting di dalam Islam. Ini pendalilan yang ketiga. Kemudian pendalilan yang keempat yang menunjukkan tentang sunnah muakkadah daripada salat duha, takhsisul waqti salatul duha tu'addi fi waqtin khas. Dalam masalah pengkhususan waktu. Artinya salat duha itu dilakukan di waktu khusus. Apa maksudnya di sini? Wahwa waqtu syuruqis samsi wartifaiha, yaitu waktunya ketika terbitnya matahari dan sudah meninggi. Wa hadzal waqtul khususiyah tadullu ala istihbabil ibadati fi qatil amal wan insyighal. Waktu ini memiliki keistimewaan yang menunjukkan anjuran beribadah di saat-saat manusia beraktivitas dan memiliki kesibukan. Di mana salat duha ini adalah waktunya adalah khusus. Di mana waktu khususnya adalah ketika manusia sedang beraktivitas dan melakukan kesibukan. Di sini apabila kita melakukannya di waktu orang-orang sibuk atau beraktivitas, maka ini menunjukkan bahwa kita punya keimanan dan antusias yang kuat terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi pendalilan yang kelima, iqtiranuha bi ibadatin ukhra. Jadi dalam hadis itu tadi Nabi SAW menggandengkan antara salat duha dengan ibadah yang lain. Tadi dalam wasiat itu disebutkan 3 wasiat. Yang pertama adalah wasiat untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian digandengkan ibadah lain apa itu? Seperti witir sebelum tidur. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW menggandengkan salat duha dengan ibadah seperti ibadah puasa dan ibadah witir. Ini apa maknanya? Ar-rabtu baina salati duha wa siyami thalathi min kulli syahr witril lail yadullu ala annaha ta'ti fi siqin majmu' min al-ibadat al-mustahabbah mimma yu'azzar makanatuha. Maka ini faedahnya apa? Ini menunjukkan bahwa salat ini merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan, sehingga semakin memperkuat kedudukan daripada ibadah salat duha tersebut. Maupun salat sini ya.
Nah, ini adalah sisi pendalilan yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa jumhur ulama mengatakan tadi dari hadis Abu Hurairah yang mereka berdalil Abu Hurairah bahwa salat duha hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dari sisi mana pendalilannya? Tadi kita sebutkan ada 5 sisi pendalilannya. Nah, kemudian di sini disebutkan berkaitan tentang masalah jumlah rakaat salat duha. Baik. Sebelum kita masuk untuk membahas tentang jumlah daripada rakaat salat duha, maka perlu kita sebutkan keutamaan daripada salat duha. Karena di sini tidak disebutkan oleh penulis. Nah, berkaitan tentang keutamaan daripada salat duha, ini disebutkan dari hadis Abu Dzar, dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi setiap pagi, kata Nabi SAW, pada setiap pagi, kata Nabi SAW, setiap pagi, pada tiap sendi salah seorang dari kalian, itu ada sedekahnya. Jadi setiap pagi, pada persendian dari salah seorang dari kalian, itu ada sedekahnya. Wa kullu tasbihatin sadaqah, dan setiap sedekah, ada setiap tasbih, ucapan subhanallah, itu ada sedekah, adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir adalah sedekah. Jadi ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Wa'mur bil ma'ruf sadaqah, dan juga memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, dan juga melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan, dan semua ibadah yang kita sebutkan tadi seperti subhanallah, Allahu Akbar, kemudian memerintah kepada ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar, itu semua ibadah ini bisa terwakili dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan daripada salat duha. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika beliau mensyarah hadis ini, kata beliau, wa fihi dalilun ala idhami fadli duha wa kabiri mauqi'iha. Dalam hadis ini menunjukkan tentang besarnya kedudukan daripada salat duha. Wa annaha tasihhu rak'atain, dan jumlah rakaatnya adalah sebanyak 2 rakaat. Nah, adapun Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tentang keutamaan salat duha yang beliau sebutkan. Yang pertama, keutamaan salat duha yang pertama adalah qurbul abdi minallah, dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama adalah dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ada as-salatid duha yaqisu sidqa imanil abdi wa qurbihi minallahi ta'ala. Karena sungguhnya pelaksanaan salat duha itu mencerminkan keikhlasan iman seorang hamba dan kedekatannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu yatajalla hadza fi ibadatin tadkhurul qalb wa tablu bil khusyu'. Di mana hal ini terlihat dalam ibadah yang membersihkan hati dan mengisinya dengan kekhusyuan. Ini adalah keutamaan yang pertama. Kemudian yang keutamaan yang kedua daripada salat duha adalah kafaratul lidzunub. Itu dapat menghapus atau dapat menghilangkan dosa. Tu'tabaru salatul duha min wasail takfiri anidzunub. Jadi di antara wasilah yang dapat menghapus dosa adalah yaitu dengan melakukan salat duha. Haitsu innaha tu'addu bimathabati nafilatin taqsilu amma asa ayakuna adaqal qalbil abdi bin dzunubin fi yaumihi. Nah, karena salat duha itu dapat membersihkan apa yang melekat dari seorang hamba dari dosa yang dilakukan di hari itu. Jadi apabila dia melakukan salat duha, maka dengan salat duha yang dilakukan, maka dosanya akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari dosa yang dilakukan pada hari itu. Nah, ini adalah keutamaan daripada salat duha yang kedua. Kemudian yang ketiga, maghfiratud dzunubi
wujuda fi badil hadis anna salat ad-duha tu'addu wasilatal limafatiz zunub. Kemudian yang keempat adalah fathu Abu Barzq. Bahwa keutamaan yang keempat adalah bahwa salat duha itu merupakan salah satu wasilah yang dapat mendatangkan atau membuka pintu rezeki. Salatul duha tu'tabar min asbabi jalbir rizq. Jadi salat duha ini dapat mendatangkan sebab-sebab rezeki. Haitsu innal muwadhabata 'alaiha tuaddi ila fathi abwabil khairi fi hayatil 'abdi. Jadi apabila seorang hamba melakukan salat duha yaitu dengan muwadhabah secara terus-menerus, maka ini akan dapat membuka pintu-pintu kebaikan pada kehidupan seorang hamba. Kemudian keutamaan yang kelima, raf'ud darajat. Jadi salat duha itu apabila dilakukan itu dapat mengangkat derajat seorang hamba. Bi fadli hadhihi salati yurfa'u maqamul 'abdi 'indallah wa yu'azzu wa yukramu fid dunya wal akhirah. Itu dengan sebab seorang hamba melakukan salat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia dan mengangkat derajatnya dunia dan akhirat. Kemudian keutamaan yang keenam, rohatun nafsiyah. Maka jiwanya akan tenang. Jiwanya akan tenang. Salatul duha tabnahul muslim syu'uran bis sakinati wa tuma'ninah wa tusa'iduhu fi bidayati yaumihi bi taqati ijabiyah. Jadi salat duha yang dilakukan oleh seorang muslim ini dapat menjadikan hatinya sakinah, tuma'ninah dan tenang. Nah. Kemudian yang ketujuh, keutamaan yang ketujuh adalah ta'kidul ibadati fi awqatil amal. Penegasan ibadah di waktu-waktu kerja. Tu'azzaru salatul duha fikrata ahamiyatil ibadati fi awqatil insyighali wal amal mimma yaj'aluha ta'biran an ibadatillahi fi kullil awqat. Jadi disebutkan bahwa penegasan ibadah di waktu-waktu kerja karena salat duha itu memperkuat pemahaman akan pentingnya ibadah di saat kesibukan dan pekerjaan sehingga menjadikannya sebagai ungkapan penghambaan kepada Allah di setiap waktu. Ini adalah keutamaan yang ketujuh yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan tentang keutamaan daripada salat duha. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah biasa dilihat dalam kitab Syarah Muslim karya Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Nah, adapun Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan bahwa keutamaan salat duha, kata beliau, anna salatat duha minas sunan allati tazidu min quwwatir ruhaniyah wal iman. Kata beliau bahwa salat duha ini termasuk sunnah yang meningkatkan kekuatan spiritual dan iman. Kemudian beliau mengatakan inna salat fi waqtid duha tarfa'ul amal wa tazidu minal hasanat. Jadi salat di waktu duha ini dapat mengangkat amalan dan akan menambah kebaikan atau menambah pahala. Kama annaha waqtun yustajabu fihi ad-du'a. Dan juga di waktu duha ini merupakan waktu istijabatul doa, yaitu waktu terkabulnya doa. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian sekarang kita akan meranjak kepada pembahasan berikutnya berkaitan tentang masalah adat atau jumlah rakaat salat duha. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa aqallu salatid duha raka'atan. Jadi jumlah minimal daripada salat duha adalah 2 rakaat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Hurairah alladzi dzakarna qariban. Berdasarkan hadis yang disebutkan tadi yaitu dari hadis Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah 3 wasiat. Disebutkan di antaranya adalah salat 2 rakaat duha. Maka ini sebagai dalil bahwa jumlah minimal daripada salat duha adalah sebanyak 2 rakaat. Nah, kemudian dalam hadis lain disebutkan dari hadis Anas, man qa'ada fi musallaha hina yansarifu minas subuh. Jadi barang siapa yang duduk di tempat salatnya
ketika dia selesai salat di waktu subuh, hatta yusabbiha raq'atil duha, sampai dia salat 2 rakaat duha, la yaqulu illa khairan, dan dia tidak mengatakan di salat duduk itu sampai dia melakukan salat duha itu kecuali adalah kebaikan, ghafartu lahu khotoya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya. Wa in kanat aktsara min zabdil bahar, sekalipun dosanya itu lebih banyak daripada buih di lautan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa jumlah minimal daripada salat duha adalah 2 rakaat. Ini adalah sepakat para ulama. Jadi sepakat para ulama bahwa jumlah minimal daripada salat duha adalah sebanyak 2 rakaat. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Daqaiqu Ulin Nuha. Kitab Daqaiqu Ulin Nuha ini adalah kitab merupakan rujukan orang Hanabilah. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama dari ulama Hambali yang bernama Syekh Mansur bin Yunus al-Buhuti yang wafat pada tahun 1051 Hijriah. Dalam kitab itu disebutkan bahwa minimal batasan salat duha adalah 2 rakaat. Nah, ini berkaitan tentang masalah jumlah minimal daripada salat duha. Wa aktsaruha 8 rakaat. Adapun jumlah maksimumnya adalah 8 rakaat. Sekalipun di sana ada khilaf para ulama berkaitan tentang masalah jumlah maksimal daripada salat duha. Disebutkan oleh penulis di sini bahwa maksimal daripada jumlah salat duha adalah 8 rakaat. Di sini beliau menggunakan dalil yaitu dari hadis Ummu Hani, di mana Ummu Hani pernah menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla 8 rakaatin subhata subh duha. Kata Ummu Hani, dahulu Nabi SAW pada tahun penaklukan kota Makkah, beliau melakukan salat duha sebanyak 8 rakaat. Maka oleh sebagian para ulama, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa jumlah maksimal daripada salat duha adalah sebanyak 8 rakaat. Nah, dan juga dalam hadis Aisyah disebutkan, kana yusalli duha 4 rakaatin wa yazidu ma syaa Allah. Kata Aisyah, dahulu Nabi SAW salat duha sebanyak 4 rakaat dan beliau menambah sekehendak beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa di dalam masalah jumlah maksimal salat duha ini ada khilaf para ulama. Sebagian para ulama berpendapat bahwa jumlah maksimal daripada salat duha adalah 8 rakaat. Nah, sebagaimana ini adalah pendapat orang-orang Malikiyah dan orang-orang Hanabilah. Adapun pendapat yang lainnya bahwa salat duha itu tidak ada batasan maksimalnya. Itu boleh dilakukan sampai sebelum zawal. Itu lebih dari 8 ataupun lebih dari 12 rakaat. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa jumlah maksimal salat duha adalah sebanyak 12 rakaat. Nah, sekarang mana pendapat yang kuat dari pendapat yang sebutkan tadi? Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah bahwa jumlah maksimal dalam masalah salat duha adalah tidak ada batasan maksimal. Itu boleh lebih dari 8 atau lebih dari 12 rakaat. Itu waktunya sampai sebelum zawal. Nah, ini adalah pendapat yang kuat. Oleh karena Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, was-sahihu annahu la hadda li aktsariha. Jadi pendapat yang benar berkaitan tentang masalah jumlah maksimal salat duha, kata beliau, tidak ada batasan maksimalnya. Karena tadi Aisyah menyebutkan, karena Nabi SAW melakukan salat duha sebanyak 4 rakaat. Dan beliau menambah sekehendaknya. Semua beliau SAW. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa salat duha itu tidak memiliki batasan maksimal. Artinya boleh lebih dari 8 ataupun boleh lebih dari 12 rakaat. Jadi ini adalah pendapat yang kuat dalam masalah jumlah maksimal daripada salat duha, itu tidak ada batasannya. Nah, kemudian terakhir adalah berkaitan tentang masalah waktu salat duha, yaitu waktu daripada salat duha. Di sini disebutkan oleh penulis,
yabtadi'u min irtifa'i syamsi ba'da tulu'iha qadra rumhin wa yamtaddu ila qubaili zawal. Itu waktunya mulai matahari meninggi sampai sebelum zawal. Ini waktu daripada salat duha. Nah, waktu adapun di sini wal afdalu ayyusalliya idza istadal haru. Adapun waktu afdalnya daripada salat duha yaitu ketika matahari sedang teriknya atau ketika matahari sedang panas. Kalau kita contohkan ya sekitar jam 10 siang. Itu adalah waktu afdalnya untuk melaksanakan salat duha. Dan di sini disebutkan hadisnya adalah salatul awabina hina tarmidul fisal. Salat awabin yaitu salat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika anak onta itu kepanasan disebabkan teriknya matahari. Jadi salat awabin maksudnya ada salat duha itu ketika anak onta kepanasan. Artinya ketika teriknya matahari. Itu adalah waktu afdalnya melakukan salat duha. Ya, sekitar jam 10 atau setengah 11, intinya sebelum zawal. Nah, ini adalah waktu utamanya afdalnya untuk melakukan salat duha. Nah, baik. Paham di sini salat ya? Nah, adapun cara pelaksanaan daripada salat duha. Adapun pelaksanaannya disebut dengan para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, yang pertama, yajuzu salatul duha bi aktsar min rak'atain. Sawun kana dzalika bi rak'ataini tsumma taslim atau arba'i rak'atin muttasilah. Cara yang pertama yang kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, cara yang pertama adalah bahwa pelaksanaan salat duha itu boleh dilakukan dengan 2 rakaat salam. Artinya 2 rakaat salam. Atau boleh dilakukan dengan segaligus 4 rakaat dengan 1 salam. Disambung gitu. Insyaallah ya. Yaitu boleh dengan 2 rakaat salam atau boleh 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang lebih dianjurkan adalah yaitu dengan melakukan begitu dapat 2 rakaat salam. Ini yang lebih afdal. Adapun dengan cara 4 rakaat sekaligus salam ini boleh. Yang lebih afdal adalah yaitu dengan ketika 2 rakaat salam. 2 rakaat salam ini yang lebih afdal dan lebih utama. Apapun kalau umpamanya dia sambung dengan 4 rakaat 1 salam, ini boleh. Nah, ini berkaitan tentang masalah cara pelaksanaan salat duha. Adapun salat malam, pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwa salat malam itu yang afdalnya adalah yaitu dengan 2 salam, 2 kali salam. Nah, adapun salat duha maka boleh dengan 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Nah, sekarang bagaimana hukumnya merutinkan salat duha? Bagaimana hukumnya merutinkan salat duha? Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak masalah untuk merutinkan salat duha. Sebagian para ulama lainnya berpendapat tidak menganjurkan untuk merutinkan salat duha karena ini bukan salat wajib. Ini adalah khilaf para ulama. Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau memilih bahwa boleh untuk merutinkan salat duha. Nah, dan juga Ibnu Bas rahimahullah beliau menganjurkan untuk merutinkan daripada salat duha. Nah, baik. Mungkin ini adalah pembahasan yang kita sebutkan pada kali ini berkaitan tentang masalah salat duha. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.